Selamat datang di Youth Online Service Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Pada hari ini kita akan memuji Tuhan, memuliakan namanya, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui rekening gereja baik BNI maupun BCA. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin memuliakan nama-Mu dan memuji Engkau bersama-sama. Tuhan tolong berkati, kebenaran firman-Mu dapat kami praktikkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Youth Online Service ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah dan God bless. Shalom semuanya. Mari kita naikkan pujian dengan sukacita. Joyful, joyful. Joyful, joyful, Lord, we adore Thee. God of glory, Lord of lords. Hearts unfold like flower before Thee, healthy as the sun above. Melt the clouds of sin and gladness, drive the dark of dark away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Fill us with the light of day. Oh, Merry Christmas everyone. Ayo kita naikkan pujian sekali lagi ya. Joyful, joyful, dengan lebih bersemangat. 1, 2, 3, 4. Joyful, joyful, Lord, we adore Thee. God of glory, Lord of lords. Hearts unfold like flowers before Thee, heavenly as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of dark away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Yeah. Joyful, 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 Lord, we adore Thee. God of glory, Lord of lords. Hearts unfold like flowers before Thee, heavenly as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of dark away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Yeah, melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of dark away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Hallelujah. Melt the cloud of sin and sadness, drive the dark of dark away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Fill us with the light of day. Fill us with the light of day. Katakan, light of day. Amin. Haleluya. Mari semua, di momen Natal ini saya mau ajak kita untuk bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu besar. Sebab seorang anak telah diberikan untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang
atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita sambut Dia dengan sikap hati yang penuh ucapan syukur hanya di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Seorang anak telah lahir, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Engkau Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita mau katakan, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Amin. Merry Christmas buat kita semuanya, youth dimanapun berada. Kita patut bersyukur karena hari ini tanggal 26 Desember, setelah kemarin teman-teman ada yang ikut merayakan Natal bersama-sama, baik yang hadir di gereja maupun di rumah masing-masing. Kita sama-sama bersyukur karena di momen Natal ini kita masih diizinkan Tuhan untuk merayakannya. Dan hari ini saya pribadi mengucapkan selamat Natal, Merry Christmas buat kita semuanya. Biarlah kasih, sukacita, berkat Natal itu akan terus kita rasakan. Dan tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Ada pesan yang ingin Tuhan sampaikan buat kita. Apa pesannya, apa yang mau Tuhan sampaikan? Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena anugerah penyertaan Tuhan. Kami ada sebagaimana adanya kami sampai dengan hari ini. Terima kasih sepanjang minggu ini dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, bahkan dalam studi kami, sekolah kami, perkuliahan kami.
rumah tangga, bahkan aktivitas harian kami. Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini, bahkan hari-hari kemarin kami boleh merayakan sukacita Natal, dan hari ini pun momen itu masih kami terus rasakan. Biarlah kelahiran Yesus Kristus bukan hanya sebagai satu hal yang begitu saja terlewati, tapi ada berkat, pesan yang mau Tuhan sampaikan buat kami masing-masing, agar kami mengerti di momen Natal ini apa yang harus kami lakukan. Dan pesan firman Tuhan di hari ini pun, hamba berdoa memohon kekuatan Tuhan saja. Apa yang mau Tuhan sampaikan buat kami, kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan, dan Roh itu juga yang sama, yang memberikan pengertian untuk setiap kami yang mendengarkannya saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengar pesan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Mari teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita buka Alkitab kita. Pesan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Matius. Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua ayatnya yang ke-11. Oke. Matius 2 ayat yang ke-11 berkata demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus menjadi rangkaian peristiwa Natal yang sering kita lakukan, sering kita lewati, bahkan di drama-drama Natal. Gak sering juga kita untuk melihat, atau mungkin seringnya kita melihat, termasuk di rangkaian Natal. Dan hari ini tema firman Tuhan memberikan kita pengertian untuk kita memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di momen Natal ini saya rindu untuk kita memberikan yang terbaik versi kita, untuk kita persembahkan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di pasal yang kedua, Matius ayat yang ke-11, ketika firman Tuhan berkata, masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Orang Majus menjadi bagian yang kita tahu sebagai orang-orang yang bijaksana, ya, dalam bahasa Inggris wise man, ya, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang wise ya, punya kebijaksanaan, punya akal budi, punya pengetahuan yang hebat. Yang di dalam Alkitab mencatat memang nggak jelas dari mana orang-orang ini berasal, tetapi orang-orang ini hanya ada di Injil Matius. Sekali lagi, pembahasan tentang orang Majus hanya ada di Injil Matius. Orangnya dari mana nggak tahu, hanya saja firman Tuhan mencatat kalau kita lihat di Matius pasal yang kedua ini, dikatakan demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Hanya dikatakan dari timur. Gak tahu dari mana letaknya, namun beberapa ahli Alkitab, penerjemah Alkitab menyatakan bahwa mereka datang dari daerah Babilonia sana, Asyur sana, yaitu wilayah kerajaan yang besar, wilayah yang punya struktur kerajaan, punya negeri yang begitu besar, yang begitu terkenal. Bahkan di dunia perjanjian lama, kita tahu bahwa daerah Babel, Asyur menjadi tempat bangsa Israel dibuang ke sana. Dan di sana menjadi wilayah yang cukup terkenal, terkemuka dalam sistem pemerintahannya di dalam kerajaan. Dan di bagian ini firman Tuhan dikatakan ayat yang pertama bahwa sesudah Yesus dilahirkan, artinya bukan momen Yesus lahir di Betlehem ya, bukan momen Yesus lahir di kandang domba, tapi sesudah peristiwa itu di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dari timur ke Yerusalem, yang tadi saya katakan bisa daerah Babel, Asyur, datang ke Yerusalem. Jaraknya begitu jauh dan penting. Tanah Babel, tanah Asyur yang merupakan asal dari wise men ini, orang-orang bijaksana ini, atau yang kita kenal adalah orang-orang Majus, adalah pusat kerajaan yang luar biasa, sistem pemerintahan yang luar biasa. Ini menjadi penting untuk kita melihat kenapa orang Majus ada di Injil Matius. Oke? Dan kita akan mengerti makna dari memberikan yang terbaik buat Tuhan, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan itu kan gini, dan bertanya-tanya ayat yang kedua, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi peristiwa ini datangnya orang-orang Majus untuk melihat bayi Yesus. Bapak Ibu, teman-teman, youth semuanya, perlu kita lihat bahwa perjuangan orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, tepatnya ke Bethlehem dan sekitarnya itu bukan jarak yang dekat.
Kedatangannya memberikan makna buat kita, mereka perlu yang namanya usaha. Mereka perlu yang namanya mengeluarkan tenaga mereka, mengeluarkan waktu mereka, memberi tenaga mereka, memberi waktu mereka dengan jarak yang begitu jauh. Bisa diselidiki jaraknya dari timur ke Yerusalem itu, ke Bethlehem itu sangat jauh. Nggak seperti sekarang kita ke bandara naik pesawat terbang, lalu capek, ya sampai ke tempatnya dengan kondisi yang ada, atau naik kereta, kendaraan umum, nggak ada. Tapi perjalanan yang begitu jauh yang harus dilakukan oleh orang-orang Majus. Perlu yang namanya perjuangan, perlu yang namanya waktu, perlu yang namanya tenaga. 3 hal yang dibawa oleh orang-orang Majus untuk bisa datang ketemu dengan Yesus. Ini memberikan pengertian bahwa ketika firman menyatakan orang-orang Majus harus dicatat di dalam pemberitaan Injil khususnya Matius, ada perjuangan yang orang Majus lakukan untuk bisa ketemu dengan Yesus yang waktu itu dalam kondisi sebagai anak atau masih bayi. Perjuangan waktu, perjuangan tenaga. Ketika kita berbicara tentang memberi yang terbaik buat Tuhan, saya belum masuk ke emas, kemenyan, dan mur sebagai persembahan yang biasa kita bahas di orang-orang Majus, tapi saya berbicara tentang waktu dan tenaga. Buat kita, waktu dan tenaga adalah hari yang kita lewati selama 1x24 jam. Waktu dan tenaga setiap detiknya, setiap menitnya, itu sangat-sangat berharga untuk kita lewati. Seberapa sering saya mendengar atau teman-teman semua juga melihat bahwa kadang teman-teman berbicara, aduh waktu ini nggak cukup kayaknya 24 jam. Atau juga ada yang berbicara, aduh waktu cepet banget ya, baru kemarin udah Natalan lagi, baru kemarin udah hari Rabu lagi, hari Minggu lagi, hari Senin lagi. Waktu begitu cepat dan kita hidup bersama dengan waktu. Dan yang kedua, tenaga. Capek di pekerjaan, capek di sekolah, kita langsung menguras tenaga dan berkata, aduh aku lelah, aku capek. Karena aktivitas harian kita gerakin tangan, gerakin kaki, kita jalan, kita mikir gitu ya. Kita ngerjain tugas, apapun itu perlu yang namanya tenaga. Jadi tenaga dan waktu beriringan untuk manusia beraktivitas. Teman-teman merasakan itu, waktu dan tenaga di fisik kita gitu ya, menjadi hal yang beriringan dalam hari-hari yang teman-teman lakukan. Di pekerjaan, pasti berkaitan sama waktu dan tenaga. Kerja jam 8 sampai jam 4 atau jam 5, ada waktunya di situ, ada tenaga yang harus dikeluarkan, pikiran, perasaan, perbuatan, capek, langkah. Dan itu terus kita lakukan. Sebagai manusia, tidak akan bisa lepas dari itu. Dan orang Majus memberikan itu untuk bisa ketemu dengan Yesus. Orang Majus bukan orang yang waktu itu, bukan orang-orang Yahudi, bukan orang-orang yang mendengar nubuatan pesan firman jauh-jauh hari, atau bukan orang-orang yang memang ada di lingkungan Yerusalem, Israel dan sekitarnya, tapi orang-orang yang jauh yang mendengar kabar itu melalui tanda dari bintang yang diberikan. Dan mereka adalah orang-orang yang berpengetahuan, sekali lagi orang-orang yang bijaksana. Kita nggak bahas tentang latar belakang lebih dalam, tapi melihat bahwa mereka dicatat oleh Injil Matius untuk memberikan gambaran bagaimana ada waktu dan tenaga yang mereka berikan. Bahkan kalau kita lihat ya di ayat-ayat itu, saya lompat aja misalnya di ayatnya yang ke 8, pasal 2 kitab Matius ini, atau ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, jadi setelah orang Majus mendengar pernyataan dari Herodes untuk menjelaskan peristiwa tentang bayi yang lahir itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu, yang udah mimpin mereka di perjalanan, ya dari asalnya mereka, ketika mereka udah sampai ke Yerusalem, Israel sana, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Bintang itu tepat di rumah di mana Yesus bersama dengan Maria, dicatat di sana, berada di sana. Dan momen yang ini lebih kurang karena peristiwa setelah itu Herodes memberikan perintah ultimatum untuk membunuh semua anak laki-laki di bawah usia 2 tahun. Lebih kurang saya bisa menarik kesimpulan buat kita dari momen peristiwa pesan disampaikan kepada orang-orang Majus sampai mereka ketemu di Yerusalem, ada lebih kurang jarak yang lumayan jauh, sekitar saya bisa katakan 1-2 tahun. Bisa saja ya, tidak ada penjelasan tepat lebih lengkapnya, tapi jaraknya sangat-sangat lama. Ada waktu yang orang Majus berikan untuk bisa ketemu Yesus. Kalau misalnya jaraknya 2 tahun aja dari peristiwa pertama disampaikan, atau jangan 2 tahun lah ya, kelamaan, setahun aja, berbulan-bulan aja, waktu untuk orang Majus berikan dari tempat asalnya datang ke Yerusalem
ke Bethlehem, meluangkan waktu dan tenaganya untuk bisa ketemu Yesus. Itu nilai yang luar biasa. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Teman-teman semua, Bapak Ibu, ketika kita mengikut Kristus Yesus gitu ya, bicara tentang meluangkan waktu dan tenaga. Kadang kita lupa ke gereja. Bahkan bukan lupa sih, sengaja nggak beribadah. Sengaja nggak persekutuan, sengaja nggak ngumpul atau berada di satu bagian-bagian penting dalam anggota tubuh Kristus. Saya katakan anggota tubuh Kristus bicara tentang persekutuan-persekutuan. Bicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya berada di lingkup yang tepat untuk kita belajar mengenal Dia lebih lagi. Ini bicara waktu dan tenaga. Hari-hari yang kita lewati, teman-teman, di sekolah, di pekerjaan, di rumah, banyak waktu yang dilewati. Yang menjadi pertanyaannya, berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Berapa banyak waktu yang bisa kita berikan untuk Tuhan di dalam hari-hari yang kita lewati? 1 kali 24 jam sehari, berapa menit teman-teman semua berdoa, punya waktu saat teduh bersama dengan Tuhan? Sehari, 2 hari, 3 hari teman-teman lewati, bahkan seminggu berjalan 7 hari. Berapa banyak waktu dari 7 hari itu yang teman-teman berikan, Bapak Ibu berikan buat Tuhan? Waktu yang kita berikan buat Tuhan bukan hanya bicara tentang pelayanan, bukan hanya bicara tentang satu tindakan, tapi bagaimana kehidupan ini dari mulai pikiran, perasaan, perbuatan, kehendak kita, memang kita benar-benar mengandalkan Tuhan di sana. Sehingga sekarang di masa pandemi ini gitu kan, kita udah bisa ibadah di rumah, kita udah bisa ikut Zoom di rumah, ikut youth di rumah, apapun itu di rumah, sekolah minggu di rumah. Kalau misalnya suatu saat nanti Tuhan izinkan kita bertemu lagi di gereja, seberapa antusias untuk teman-teman memberikan waktunya untuk bersama-sama ada berkumpul di gereja. Ngapain sih? Mengenal Tuhan lebih lagi, belajar ketemu dengan Tuhan, bahkan bersama dengan perkumpulan orang-orang percaya untuk mengenal Dia lebih lagi. Waktu. Dan yang kedua, tenaga. Pulang gitu ya, sore-sore, pulang kerja, aduh capek. Ngapain? Di kerjaan sibuk banget nih. Capek banget hari ini, bosnya gini, rekan kerja gini. Capek banget. Pulang sekolah, ya teman-teman yang masih sekolah, studi di kuliah atau di SMA dan sebagainya, SMP. Pulang, aduh capek. Kenapa capek? Tadi mikir terus di sekolah, mikir terus di perkuliahan, tugas banyak dan sebagainya, capek. Pertanyaan saya buat teman-teman semua. Seberapa capek? Atau seberapa banyak tenaga teman-teman berikan untuk Tuhan? Jikalau saat ini Tuhan percayakan teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara semua terkuras tenaganya di dalam pelayanan, terkuras tenaganya, pemikirannya, capeknya, perasaannya di dalam dunia pelayanan, Tuhan percayakan, bersyukur karena berada di posisi yang tepat. Tepat artinya apa? Karena Tuhan sedang bawa teman-teman, Bapak, Ibu semua untuk semakin mengerti kenapa teman-teman ada di sini. Kenapa teman-teman, Bapak, Ibu ada di bagian ini. Waktu dan tenaga orang Majus berikan untuk bisa ketemu dengan bayi Yesus yang ada raja itu. Mereka berjuang melewati padang gurun, membawa harta bendanya, membawa bawaannya. Dan kalau kita di drama Natal katanya 3 orang ya, kalau saya lebih melihat bisa lebih dari 3 orang untuk mereka semua berada di perjalanan itu. Orang-orang Majus gitu ya. Tapi gak fokus sana, saya hanya ingin membawa bahwa mereka berjuang dengan waktu dan tenaga untuk bisa ketemu dengan raja segala raja. Ini penting dicatat di Matius, kenapa orang Majus datang, karena tema dari Injil Matius adalah berbicara tentang Yesus raja. Raja yang besar dan luar biasa itu berada di tema besar kitab Matius. Sehingga peristiwa orang Majus dicatat oleh Matius menerangkan bahwa bayi yang lahir itu yang adalah raja itu dikumandangkan, diberitahukan juga kepada orang-orang Babel sana, orang-orang Asyur sana, orang-orang Majus sana yang bijaksana di sana. Peristiwa raja yang mungil, yang kecil dan waktu itu dalam bentuk, saya katakan bukan bentuk, dalam wujud bayi, ini menjadi hal yang dituju oleh orang Majus untuk datang. Bayi mungil kecil adalah raja. Orang Majus datang untuk ketemu dan menyembah itu, meluangkan waktu dan tenaga. Saat ini buat kita, bayi itu sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sudah tidak ada secara fisik manusia di depan kita, tapi sudah ada
sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita percaya, yang kita sembah, yang kita puji, yang kita tinggikan. Bahkan Raja segala raja itu juga yang memerintah di dalam kehidupan kita. Pertanyaan buat kita, seberapa banyak waktu dan tenaga Bapak Ibu teman-teman semua diserahkan buat Tuhan? Kalau saat ini capek dalam dunia pelayanan, kurangnya waktu dan sebagainya, minta sama Tuhan. Tuhan, saya bersyukur karena waktu dan tenaga yang diberikan oleh Tuhan bisa saya kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi Engkau Raja segala raja. Jadi apa yang bisa kita berikan buat Tuhan? Yang pertama, waktu dan tenaga. Berikan itu buat Tuhan. Bagian yang berikutnya ketika dikatakan ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria, ibunya. Yang gak dicatat Yusufnya di mana, mungkin lagi kerja atau kemana gitu ya. Nggak dibahas di sana. Lalu sujud menyembah dia. Bayangkan, bayi yang umurnya di bawah 2 tahun ya, dalam anak-anak wujudnya. Orang-orang bijaksana, orang-orang luar biasa, orang Majus itu datang ke rumah itu dan sujud. Pemimpin-pemimpin besar sujud kepada Yesus yang umurnya di bawah 2 tahun. Karena apa? Tadi mereka tahu ini raja. Ini raja. Nyembah gitu ya. Dilanjutkan. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur, 3 benda yang mereka persembahan, bukan 3 buah. Ya bisa aja emasnya berapa kilo kita nggak tahu, kemenyannya berapa banyak, murnya berapa banyak kita nggak tahu. Tapi 3 bentuk persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Sering kita dengar firman-firman Tuhan yang menyatakan bahwa emas, kemenyan, dan mur menggambarkan arti dan sebagainya. Yang mau saya sampaikan buat kita hari ini, selain tenaga dan waktu yang bisa kita berikan buat Tuhan, yang kedua yang bisa kita berikan buat Tuhan apa? Apapun yang kita punya. Emas, kemenyan, dan mur adalah layak dimiliki oleh orang-orang Majus. Orang-orang luar biasa, pemimpin-pemimpin, orang-orang bijaksana, bisa digambarkan juga orang-orang kaya dari kerajaan timur di sana. Dan emas, kemenyan, dan mur adalah apa yang mereka miliki. Dan ketika mereka tahu, saya mau datang ke Yerusalem untuk ketemu raja segala raja, saya harus memberikan yang terbaik. Apa yang terbaik? Ini yang saya punya. Emas, kemenyan, dan mur. Apa yang teman-teman Bapak Ibu punya saat ini? Selain waktu dan tenaga tadi, di dalam kehidupan kita, dalam diri ini, apa yang kita miliki? Persembahkan semuanya untuk Tuhan. Berikan semuanya untuk Tuhan. Kalau saat ini Tuhan izinkan kita punya materi ya, Tuhan izinkan kita punya rupiah, punya penghasilan yang lumayan, Tuhan berkati dalam artian cukup dan sebagainya. Ketika Tuhan ketuk pintu hati kita untuk beri untuk Tuhan, beri buat Tuhan. Oh Tuhan, saya punya kepintaran, saya punya kreativitas, saya punya ide yang luar biasa untuk perkembangan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini melalui gereja. Bawa itu ke gereja. Sampaikan itu, ikut pelayanan, ikut berkontribusi di dalam pergerakan di gereja. Kepintaran, kebijaksanaan, kreativitas. Oh Tuhan, saya punya tenaga, saya tuh nggak bisa mikir banyak, saya kurang kreatif. Tapi saya punya tenaga untuk saya berikan dalam pelayanan-pelayanan. Datang kepada Tuhan. Bawa dimanapun Bapak Ibu teman-teman ditempatkan, lakukan itu melayani Tuhan. Jadi kita tahu, indikatornya kita melakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Saya percaya ketika apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, kita akan penuh semangat dan sukacita. Kita akan penuh harapan untuk melakukannya. Tenaga, apalagi tadi, waktu, kepintaran, kekayaan, apapun yang kita miliki, ketika kita lakukan untuk melayani Tuhan, Tuhan saya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa ini yang bisa saya lakukan? Fokuskan hati kita, pikiran kita ketika melakukannya memang untuk Tuhan. Raja segala raja Yesus Kristus itu bukan untuk orang lain. Saya percaya, apapun yang kita lakukan, ketika kita tahu motivasi kita buat Tuhan, Bapak Ibu teman-teman semua akan penuh dengan sukacita dan penuh dengan harapan melakukannya. Bukan pengaruh oleh omongan orang lain, bukan dipengaruhi oleh perkataan orang lain. Ketika orang lain berkata, aduh kamu gitu pelayanannya, oh kok kamu gitu sih ngasihnya, oke. Oh saya tahu, saya melakukan ini buat Tuhan. Ketika orang-orang Majus memberikan emas, kemenyan, dan mur, ada nggak orang yang ngoceh? Alkitab nggak tulis. Tapi jikalaupun itu terjadi, mereka memberikan yang terbaik versi mereka buat Tuhan. Dan hari ini saya mengajak buat kita semua, ayo berikan apa yang terbaik dan versi kita untuk Tuhan.
Apa yang kita miliki, yang bisa kita berikan buat Tuhan, berikan itu. Dan saya percaya kita semua punya karunia untuk memberi. Karunia rohani yang kita miliki, kembalikan itu buat Tuhan. Mari di momen Natal ini, di ibadah minggu ini juga kita akan melihat bahwa apa versi terbaik Andri, apa versi terbaik Bapak Ibu, saudara teman-teman yang dimiliki saat ini. Sudahkah itu dipersembahkan untuk Tuhan? Jikalau belum, datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya mempersembahkan untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2 katakan bahwa persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Kalau lihat dari pasal ini, Paulus mau katakan bahwa hidup kita lah versi terbaik. Dengan segala keberadaannya, dengan segala keunikannya. Inilah yang terbaik yang Tuhan beri. Persembahkan itu untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Saudara, kami bersyukur, berterima kasih bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan kami kembali ketika orang-orang Majus tercatat di Injil Matius untuk datang kepada Raja segala raja yang saat itu dalam wujud bayi. Mereka menyembah, mereka membawa setiap apa yang mereka miliki untuk diberikan kepada Raja itu. Dan biarlah pengertian itu juga buat kami saat ini, Tuhan. Apa yang kami miliki, versi terbaik dalam kehidupan kami mau persembahkan itu untuk Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih biarlah ini menjadi pengingat buat kami bahwa hidup kami sudah selayaknya kami persembahkan untuk Tuhan. Waktu, tenaga, kepintaran, hikmat, kreativitas, kekayaan, apapun yang kami miliki Tuhan, bila kami persembahkan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri Youth Online Service hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat semua kesempatan yang Tuhan beri buat kami untuk kami menaikkan segala pujian syukur kami di ibadah hari ini. Biar Tuhan yang kami puji, kami tinggikan, Engkau juga yang menerima setiap pujian sembah syukur kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan. Dan saat ini kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing sepanjang minggu ini. Kami akan kembali ke pekerjaan kami akan kembali ke sekolah kami akan kembali ke aktivitas harian kami. Mohon berkat daripada Engkau saja ya Allah, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kekuatan, kasih, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kami selalu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin.